Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sewaktu saya belum lahir, saya mendapatkan sebuah kesempatan, yaitu membaca sebuah buku yang sangat-sangat kontroversial, yang bahkan sempat dilarang di Indonesia untuk beredar, yaitu Darmo Gandul. Ketika saya membaca buku itu, saya mengerjitkan dahi beberapa kali karena ada beberapa detail-detail yang saya pikir tidak selaras dengan apa yang saya ketahui selama ini. Misalkan disebutkan di situ bahwa Brawijaya kelima sampai nenek moyangnya sampai Hayam Wuruk itu adalah beragama Buddha. Padahal yang saya tahu dari buku-buku SMA, buku-buku SMP, buku paket itu Majapahit itu adalah beragama Hindu, yang Buddha itu adalah Sriwijaya. Nah, kenapa bisa seperti ini, kan bingung ya. Ketika saya beranjak dewasa, kemudian menelaah lebih banyak, membaca lebih banyak, menamatkan komik Dragon Ball dan lain sebagainya, akhirnya saya menemukan bahwa masalahnya bukan terletak pada buku itu, tetapi masalahnya terletak pada pemahaman dan penelaahan saya di awal itu. Saya banyak kesalahan di situ. Di antara kesalahan-kesalahan itu diantaranya adalah bahwa Serat Darmo Gandul itu memiliki nilai sastra, nilai budayanya juga bagus dan lain-lain, tetapi dia diabaikan kalau urusannya sejarah. Dia tidak memiliki nilai historis sama sekali. Karena apa? Karena dia ditulis dengan berbagai sinismenya itu 500 tahunan setelah kejadian yang dimaksud itu, dan tentu saja ada banyak sekali fakta-fakta yang menyimpang, termasuk juga tentang bagaimana akhir dari kerajaan Majapahit. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, kalaupun kita harus menerima Darmo Gandul itu, karena nampaknya Darmo Gandul juga mengambil referensi dari Babat Tanah Jawa, tapi seandainya pun kita memang harus menerima istilah dalam Darmo Gandul bahwa kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh raja-raja Buddha, maka Buddha yang dimaksud ternyata bukan ajaran agama Buddha, tetapi merupakan singkatan dari Ciwa Buddha atau Siwa Buddha, yang merupakan agama dari orang-orang Majapahit. Jadi bukan Hindu, bukan Buddha, tapi apa? Siwa Buddha. Simak videonya sampai tuntas karena kita akan mulai sedikit demi sedikit menelaah tentang agama apa yang dianut oleh nenek moyang kita. Jadi ayo kita mulai. Apa itu Siwa Buddha? Itu agama macam apa Siwa Buddha itu? Kenapa kita tidak mengenalnya? Bukankah itu adalah ajaran nenek moyang kita? Iya, tentu saja itu adalah ajaran nenek moyang kita. Bahkan generasi orang tahun 50-an mungkin masih ada yang mengenal Siwa Buddha. Bahkan mungkin di Bali masih ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Siwa Buddha atau beragama Siwa Buddha. Tetapi apa itu Siwa Buddha? Secara sederhana, Siwa Buddha itu adalah sinkretisme antara Saiwa dengan Buddhisme. Saiwa itu adalah salah satu bagian dari sebuah sistem religi yang kemudian kita sebut sebagai Hindu. Jadi untuk menyederhanakannya, kita sebut saja bahwa Siwa Buddha itu adalah sinkretisme antara Hindu dan Buddha. Begitu ya, ini sederhananya gitu. Dan sinkretisme semacam ini di seluruh dunia terjadi. Di mana ada populasi signifikan orang Buddha dan orang Hindu, maka di situ pasti ada populasi khusus di mana manusia itu menghubungkan atau menyatukan atau membuat sinkretisme antara Hindu dan Buddha. Karena apa? Karena kedua agama ini dua-duanya itu esoteris, dua-duanya itu spiritual, dua-duanya itu tidak terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat legal, tidak terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat ritual, tetapi mereka bersifat spiritual gitu. Jadi misalkan ketika mereka bermeditasi bukan gara-gara itu kewajiban agama atau bukan gara-gara itu apa, tapi kalau mau mendapat pencerahan ya pakai dengan cara seperti ini, yang sepenuhnya itu adalah spekulasi spiritual mereka, sama sekali spekulasi spiritual. Begitu. Nah, karena itu misalkan kita menemukan di Kamboja itu sinkretismenya kuat sekali. Walaupun di sana labelnya itu adalah Buddha, tetapi dewa-dewa Hindu sampai sekarang dipuja. Di Thailand juga seperti itu. Baraya datang ke Thailand. Di sana disebutkan dalam survei misalkan populasi 80%, 90% itu beragama Buddha, tetapi patung-patung Hindu itu di sana masih dipuja. Atau Ramayana dan Mahabharata yang itu adalah kitab epos Hindu itu juga mereka masih baca gitu, dan lain sebagainya. Ya karena itu. Atau misalkan kita main ke Cina gitu. Di Cina itu penyebaran agama Buddhanya kuat di sana, dan kemudian ternyata Buddha juga bercampur baur dengan ajaran agama lokal di sana, maka muncul Sanjiao atau Sangkiao gitu ya. Yang Tridharma, kalau misalkan di Indonesia dari Sankiao masuk ke sini jadi Tridharma gitu. Atau misalkan masuk ke Jepang jadi Buddha Zen gitu, Buddha yang ada pengaruh yang sangat kuat dari dewa-dewa ajaran agama Shinto begitu ya. Atau kalau misalkan di India
Yang Hindu juga bersinkretisme, bahkan bersinkretisme misalkan dengan Islam. Jadi muncul ajaran agama Sikh gitu ya. Atau Islam, Kristen, Hindu, Buddha bersatu jadi apa? Jadi Bahaisme gitu ya, ajaran Bahai gitu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada Hindu dan Buddha itu biasanya mudah sekali bersinkretisme dengan ajaran lokal atau ajaran agama tertentu di satu wilayah tertentu. Nah, karena kedua ajaran ini dua-duanya itu sangat esoteris dan bisa saja mereka itu bercampur baur dengan ajaran agama yang lain, maka sangat leluasa kalau mereka pada akhirnya menyatu juga gitu atau sinkritis juga. Dan ini mengambil banyak sekali bentuk, bukan hanya satu bentuk. Misalkan di Indonesia ketemu Siwa Buddha gitu, tapi juga ada Tantra, ada juga Bhairawa gitu. Dan ada banyak sekali model-model penyatuan antara Hindu Buddha. Saya sebutkan di sini beberapa alasan kenapa Hindu Buddha itu begitu mudah sekali untuk bercampur. Karena apa? Karena memiliki banyak kesamaan. Di antaranya kedua-duanya itu mengajarkan karma dan samsara dan menganggap bahwa karma dan samsara itu adalah sesuatu yang mutlak, yang bahkan mereka disebut lebih banyak dan diperhatikan lebih fokus daripada fokus mereka terhadap Tuhan, karma dan samsara. Kemudian yang kedua, kesamaan mereka itu adalah Hindu dan Buddha itu cenderung bersifat pesimis terhadap dunia, terhadap kehidupan. Jadi kehidupan itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau dianggap sebagai samsara. Makanya kalau misalkan orang hidup, mati, hidup lagi gitu dalam reinkarnasi gitu. Kan kalau misalkan kita berpikir gitu ya, kita nanti reinkarnasi jadi apa gitu ya. Nah itu kan kita tuh optimis gitu, bahkan banyak di antara kita yang berimajinasi ke sana gitu, jadi masuk ke isekai gitu dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dalam prinsip Hindu dan Buddha, inkarnasi itu, roda inkarnasi itu adalah roda kutukan, roda di mana itu samsara itu berputar terus-terusan sehingga kita tidak mungkin bisa mencapai kebahagiaan yang abadi gitu. Kemudian yang ketiganya itu adalah sama-sama mencoba untuk menghilangkan keakuan. Jadi kalau misalkan Baraya beragama Hindu dan atau beragama Buddha, maka sebisa mungkin Baraya itu akan meleburkan diri menyatu dengan sesuatu yang lebih besar gitu, menyatu dengan kosmos, dengan alam atau dengan Tuhan atau dengan kesadaran yang lebih besar dan sebagainya. Jadi konsepsi aku itu semakin kesini semakin dikikis gitu. Makanya dalam ajaran Buddha misalkan yang secara khusus itu pada akhirnya Tuhan pun bahkan tidak memiliki pribadi dan kita tidak boleh mengakui adanya Tuhan kalau Tuhan itu bersifat pribadi gitu. Tuhan sebagai satu oknum, Tuhan yang menghukum dan lain sebagainya. Kalau misalkan Baraya ikut ke Hindu, misalkan Hindu juga awal-awalnya masih kenal dewa, masih kenal apa, tapi semakin belajar banyak tentang Hindu, Baraya akan menemukan bahwa pada akhirnya dewa-dewi itu pun sebenarnya adalah sebuah perwujudan dari sesuatu yang bukan keakuan gitu, yang tidak memiliki pribadi. Hanya dewa-dewi itu muncul hanya agar kita bisa memahami sesuatu yang non pribadi gitulah kurang lebihnya. Kemudian kesamaan berikutnya itu adalah kedua-duanya menggunakan cara meditasi untuk mendapatkan pencerahan. Nah, yang tadi itu ya. Jadi meditasi itu bukan kewajiban, bukan apa, tapi kalau mau mencerahkan, mau dapat pencerahan, dapat apa ya, caranya adalah dengan meditasi. Walaupun tata cara meditasinya berbeda-beda, mereka mengembangkan dengan gaya yang berbeda-beda. Kemudian kedua-duanya mengenal prinsip dharma. Nah, prinsip dharma ini luar biasanya hanya diterima oleh orang-orang Hindu dan Buddha atau mungkin dengan Jain lah. Sisanya itu di seluruh dunia itu tidak ada agama yang memahami tentang atau tidak ada yang mengakui tentang dharma. Bahkan tidak ada satu kosakata tertentu selain dharma yang bisa menjadi tempat translasi. Jadi kalau kepindahan bahasa dharma diterjemahkan ke dalam bahasa apa itu nggak bisa. Nggak ada padanan katanya. Mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai bahasa apa itu nggak ada padanannya dharma itu. Begitu. Nah, tapi Hindu dan Buddha ada. Makanya Hindu dan Buddha itu bisa menyatu dengan sangat mudah begitu. Nah, tapi ya bagaimanapun walaupun mereka memiliki banyak kesamaan sehingga mereka berpotensi untuk menjadi melebur atau sinkretisme, ya tentu saja ada prosesnya. Waktu awal-awal Hindu dan Buddha datang ke Indonesia, mereka tuh bersaing. Jadi misalkan Hindu dan Buddha ke Indonesia itu datangnya kurang lebih di waktu yang bersamaan, ya sekitar abad kedua, abad ketiga, abad keempat Masehi gitu. Kalau misalkan dalam catatan sejarahnya kita menemukan ada di Kutai Kertanegara atau Kutai sebenarnya ya, dan kita tidak pernah tahu itu nama kerajaannya kerajaan apa, tapi kita sebut saja namanya Kutai. Di situ ada kerajaan Hindu atau kerajaan Shaiwa, pemuja Shiva yang nama rajanya itu adalah Kudungga, kemudian Aswawarman, kemudian Mulawarman, yang di situ menunjukkan ada konversi.
dari ajaran agama lokal yaitu Kudungga, kemudian anaknya masuk Hindu, makanya namanya jadi Aswawarman. Makanya dalam prasasti itu juga kemudian disebutkan bahwa yang menjadi awal mula atau yang mendirikan dinasti itu adalah Aswawarman, walaupun nama Kudungga disebut di situ sebagai ayah dari Aswawarman. Kenapa? Para ilmuwan meyakini bahwa Kudungga itu memiliki agama atau percaya pada agama lokal yang kita tidak mengetahui namanya, mungkin Tagaroa, mungkin apa, kita tidak mengetahuinya, tapi itu adalah agama lokal. Nah, kemudian setelah itu anaknya Hindu. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan bahwa di ajaran agama Hindu masuk di Kalimantan itu sekitar abad ke-5 gitu. Nah, sedangkan ajaran agama Buddha masuk ke Nusantara itu nampaknya walaupun datangnya bersamaan, tapi kalah cepat untuk membangun sebuah institusi politik gitu. Makanya waktu Fahien datang ke Nusantara abad ke berapa ya? Ya sama kurang lebih dengan Kutai lah ya, abad ke-5. Dia juga sempat komplain gitu, karena ternyata di sana sudah banyak orang-orang Hindu, lebih banyak orang-orang lokal, tetapi orang Buddha masih sangat sedikit. Dia kemudian prihatin gitu ya, walaupun kemudian 1 abad kemudian orang-orang Buddha itu merajalela di Nusantara. Merajalela dalam artian mereka membangun institusi politik yang bahkan lebih dominan daripada orang-orang Hindu, khususnya di abad itu ya, di abad ke-6, abad ke-7-an gitu. Makanya kerajaan-kerajaan yang berdiri kemudian itu adalah kerajaan Sriwijaya, kemudian Kalingga, kemudian Sailendra. Nah, yang unik itu di sini Sailendra. Jadi Sailendra itu ternyata berbagi kerajaan dengan Sanjaya. Nah, ini para ilmuwan juga sampai sekarang masih bingung, belum ada konklusi tentang sebenarnya Sanjaya dan Sailendra itu adalah dua dinasti yang berbeda atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi secara umum atau gagasan yang paling mudah diterima oleh masyarakat itu adalah bahwa di Mataram kuno itu ada 2 dinasti yang berkuasa secara bersama-sama, yaitu dinasti Sailendra yang mewakili Buddha dan dinasti Sanjaya yang mewakili Hindu, begitu. Nah, hubungan di antara keduanya itu boro-boro sinkretis, berantem atau perang dingin lah. Jadi mereka itu saling bersaing dalam membangun bangunan-bangunan megah gitu. Jadi orang Buddha bikin candi, itu bikin candi yang lebih gede, orang Hindu bikin candi yang lebih gede, orang Buddha bikin yang lebih gede gitu. Makanya di dekat Jogja, di sekitaran Jogja itu ada 2 candi paling besar di Indonesia. Yang satu Prambanan itu paling tinggi, yang kedua adalah Candi Borobudur yang paling besar. Borobudurnya Buddha, Candi Prambanannya yang Hindu gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum terjadi sinkretisme memang ada persaingan di situ, walaupun pada akhirnya karena banyaknya kesamaan, orang-orang bijak di antara orang-orang Mataram sendiri kemudian mencoba untuk meleburkan. Ada naskah-naskah yang para ilmuwan kemudian menduga bahwa di sana sudah ada pertemuan atau percampuran antara Hindu dengan Buddha gitu. Walaupun biasanya kalau Hindu dan Buddha bercampur, biasanya namanya jadi Hindu lagi gitu. Makanya di akhir era Mataram ketika mereka sudah pindah ke Jawa Timur gitu, mereka tuh nggak dianggapnya Hindu lagi dan kemudian ribut sama orang-orang Sriwijaya yang beragama Buddha gitu, dan akhirnya mereka itu dihabisi ya. Dharma Wangsa Teguh, raja terakhir mereka itu benar-benar dihabisi sampai kemudian anak keturunannya atau menantunya membangkitkan kembali jadi kerajaan Kediri dan lain sebagainya. Tapi setelah Kediri pun 1 abad kemudian itu muncul kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari inilah yang kemudian semakin mematenkan penyatuan antara Hindu dan Buddha atau Shivaism dengan Mahayana gitu. Tampak dari Raja Kertanegara. Baraya kan mengetahui ya. Jadi Raja Kertanegara itu sebenarnya di kerajaannya juga sudah kuat percampuran antara Hindu dan Buddha itu. Tetapi bentuknya akhirnya di Raja Kertanegara itu mengambil bentuk Tantra. Mungkin Tantra Bayurawa. Karena apa? Karena Raja Kertanegara pada waktu itu yang sebenarnya memang sudah sinkretisme antara Hindu dan Buddha, melihat bahwa Kubilai Khan, itu Raja Mongol, itu ternyata ajaran agamanya Tantra gitu. Loh, kok sama dengan saya? Ritual-ritualnya itu adalah ritual yang kita anggap oleh manusia modern itu dianggap sebagai ekstrim gitu. Jadi melibatkan kesenangan-kesenangan yang berlebihan untuk menghilangkan hawa nafsu. Kan begini Baraya, Hindu dan Buddha itu punya kesamaan, yaitu bahwa hidup itu adalah penderitaan. Dan penderitaan itu dimulai dari adanya keinginan atau hawa nafsu. Nah, keinginan itu, kalau misalkan keinginannya dihilangkan, maka kita akan kehilangan juga penderitaan kita. Rumusnya tuh gitu. Nah, masalah utamanya itu adalah bagaimana cara menghilangkan hawa nafsu itu atau keinginan itu.
Nah, kalau kata Buddha misalkan dengan mengikuti kebenaran berkepala 8 misalkan ya, atau yang Hindu misalkan berusaha untuk melakukan puja dewa, meditasi sehingga dapat pencerahan dan sebagainya. Nah, kalau Tantra Bhairawa itu bagaimana cara menghilangkan keinginan, itu adalah dengan memuaskannya sampai sepuas-puasnya gitu. Jadi kalau misalkan saya pengen makan batagor, gimana cara menghilangkan rasa ingin saya terhadap batagor? Ya makan batagor sampai puas, sampai sekenyang-kenyangnya, sampai saya muntah lagi. Maka saya tidak akan pengen batagor walaupun di depan mata saya ada batagor yang pedas dan agak basi. Itu pasti saya nggak mau. Kan begitu ya. Jadi atau misalkan ada yang rada cabul-cabul gitu, sangat pengen terhadap perempuan yang begini dan begitu kan, keinginan itu bisa hilang kalau misalkan si laki-laki itu melampiaskan hasratnya habis-habisan gitu, diperes sampai habis gitu misalkan yang pakai gitu ya, tisunya sampai habis gitu dan sebagainya. Nah kalau udah itu kan udah nggak ada keinginan lagi gitu. Nah pendekatan Tantra Bhairawa yang seperti itu nampaknya dianut oleh Raja Kertanegara, sehingga Raja Kertanegara itu ketika melakukan ritual, dia melakukan dengan cara seperti itu, masuk ke ruangan yang di situ penuh dengan cewek-cewek, dugem habis-habisan, mabok sehabis-habisnya, makan sampai muntah dan sebagainya. Sekali lagi ini bukan ya kita menganggap itu adalah kecabulan atau kejahatan dan sebagainya, tapi dalam perspektif tantra itu kan, tantra itu penyatuan gitu. Tantra itu yang memang jadi misalkan gini lah yang sederhananya, Baraya kan menganggap bahwa seks itu adalah sesuatu yang cabul dan memalukan misalkan begitu ya. Tapi kan bagi orang-orang tantra, laki-laki dan perempuan yang sama sekali berbeda menyatu dalam sebuah kenikmatan yang sakral dan akhirnya punya anak. Kenikmatannya, penyatuannya dan hasilnya misalkan punya anak, itu kan semuanya adalah sesuatu yang positif. Kan punya anak itu berarti anak-anaknya itu suci kan? Anak itu adalah perwujudan dari, ya jadi intinya mah mereka tidak memandang sesuatu itu sebagai sesuatu yang cabul gitu. Jadi kalau misalkan Baraya datang ke India kemudian menemukan candi atau kuil yang di sana banyak sekali patung-patung atau relief-relief yang cabul, itu bukan cabul gitu. Itu beda cerita, beda konsep. Atau kita memahaminya dengan cara yang berbeda gitu. Atau misalkan Baraya ketemu sama candi suku, candi Ceto yang kayak gitu, di situ juga banyak relief yang kita anggap cabul. Orang modern menganggapnya cabul, padahal ya agak seperti itu gitu. Itu adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan, yin yang lah, yin yang disatukan dalam ini ya, kurang lebih begitulah. Tapi Baraya nggak usah mikirin terlalu banyak ya, karena saya khawatir Baraya mikirnya malah ke arah yang salah gitu. Tapi ya sudahlah. Setelah misalkan Raja Singosari itu meninggal, yang ironinya juga adalah meninggal gara-gara beliau sedang melakukan ritual yang memabukkan itu, hancur kan kerajaan Singosari itu, walaupun kemudian didirikan oleh penerusnya lagi yang namanya Majapahit. Nah di Majapahit ini puncak bagi penyatuan antara Hindu dan Buddha itu, tapi ngambilnya bukan lagi dari Tantrayana, tapi dari Siwa Buddha atau Siwa Siddhartha. Makanya kalau misalkan ditanya agama Hayam Wuruk itu apa? Agama Hayam Wuruk itu adalah Siwa Siddhartha gitu, atau Siwa Buddha. Tapi kita menyebutnya Hindu. Nah Hindu itu kan sebenarnya sesuatu yang apa ya, Baraya baca Weda dari awal sampai akhir, Baraya nggak akan menemukan apa yang namanya Hindu gitu, karena itu salah paham sebenarnya di situ. Nah disinilah puncak dari penyatuan antara Siwa dan antara Hindu dan Buddha, yang kemudian memunculkan banyak sekali naskah-naskah, yang kemudian paling terkenal itu adalah Sutta Soma, di mana di situ disebutkan bahwa orang-orang menyebut bahwa Siwa dan Buddha itu adalah dua entitas yang berbeda, tetapi bagaimana mungkin dua kebenaran itu ada mendua gitu. Kan kebenaran itu nggak mendua, maka yang sebenarnya terjadi secara esensi adalah bahwa Siwa dan Buddha itu adalah satu, dan yang lain-lain itu sebenarnya hanya sekedar atribut-atribut. Jadi misalkan Buddha yang botak-botak yang ya yang kayak gimana itu sebenarnya hanya atribut saja, atau Siwa yang gondrong digambarkan terus ada kulit harimaunya yang dan sebagainya, itu sebenarnya hanya atribut saja, yang aslinya secara esensial mereka itu adalah satu gitu. Begitu. Nah, itu di zaman Majapahit. Apakah ajaran itu kemudian punah? Ya tidak, itu berlangsung terus. Di zaman berikutnya ketika Islam masuk, itu masih ada ajaran Siwa Buddha itu, bahkan bersinkretisme lagi dengan ajaran Islam yang pada akhirnya memunculkan kejawen gitu. Nah tapi kalau misalkan Baraya mau tahu sebenarnya ajaran Siwa Buddha itu kayak gimana, ya Baraya datang ke Bali. Nah di situ ngakunya Hindu Bali kan. Sebenarnya Hindu Bali itu ya Siwa Buddha. Makanya yang saya bilang tadi, Baraya ketemu sama kakek orang-orang Bali yang udah kakek-kakek gitu ya, yang lahirnya misalkan tahun 40, tahun 50 gitu. Mereka biasanya masih mengaku bahwa mereka itu sebenarnya ajaran Siwa Buddha atau Tirta atau yang semacam itu. Mereka nggak nyebut Hindu Dharma gitu dan sebagainya, karena istilah Hindu Dharma itu sebenarnya lebih ke politis. Jadi ya panjang lah ceritanya dan sudah pernah dibahas di banyak episode.
Tapi politik Indonesia itu memang kejam, bahkan terkait dengan identitas keagamaan masyarakatnya juga benar-benar kejam. Misalkan terkait dengan, misal yang di Kalimantan itu kan ada ajaran Kaharingan. Orang-orang Dayak punya ajaran agama khusus untuk mereka, namanya Kaharingan. Tapi disebutnya Hindu Kaharingan gitu. Ini demi politik, makanya kesal juga. Coba Baraya bayangkan misalkan yang Muslim gitu, agamanya tapi sama pemerintah dikenalkan bahwa namanya itu bukan Islam tapi Katolik Islam gitu. Kan sebenarnya sakit kan, nyelekit, tapi yang terjadi oleh pemerintahan kita pada masyarakat kita itu gitu. Jadi ada ajaran agama lokal yang dikasih nama sesuai dengan ajaran agama internasional gitu. Jadi yang diakui itu harus agama-agama yang internasional. Kalau agama-agama lokal harus melebur dan dipersulit, KTP-nya nanti kalau sekolah juga dipersulit dan sebagainya gitu. Ya gitulah. Makanya ya ini semoga bisa menjadi bahan pelajaran bersama. Tapi kalau misalkan Baraya mau kenal tentang ajaran Siwa Buddha, walaupun Siwa Buddha yang sekarang di Bali itu berbeda dengan yang di Majapahit dulu, tetapi masih banyak unsur-unsur yang sama. Beberapa upacaranya itu masih sama dengan ajaran agama yang bahkan dianut oleh Kertanegara. Bahkan sebagian orang Bali sampai sekarang masih menganut Tantra, bahkan masih menganut Tantra Bhairawa. Ya sudahlah ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.